Pilih create ini udah boleh, atau pilih kertasnya dulu, tentukan baru di create ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, cara membuat layer baru adalah layer ya, menu layer, new layer. Oke ya. Kemudian yang ketiga, cara memberikan warna pada shape, kalian bisa double klik shape yang terdapat layer yang terdapat shape-nya ya. Misalkan di bagian sini kalian buat apa namanya, sebuah bentuk ya. Kayak tadi ya, kotak ini. Oke. Ini kotaknya. Layer, new layer. Nah, misalkan kita buat bentuk ya. Layer, kotak. Nah, klik 2 kali aja layernya, pilih color apply. Kalau pengen satu warna, pilih warnanya ya. Kalau misalkan mau lebih dari satu warna, pilih di bagian gradient ya, gradient overlay. Tapi ini dua-duanya jangan di checklist ya. Kalau dua-duanya di checklist, nanti warnanya apa? Warnanya color overlay tekan ya. Jadi tetap yang terlihat adalah satu warna gitu. Tapi kalau gradient yang kalian checklist, nah ini nanti gradient yang keluar ya. Oke, seperti itu. Caranya sama ya. Pilih warna. Oke, seperti ini contohnya ya. Oke, jangan lupa. Nah, seperti itu. Jadi gradient. Klik OK. Oke, baik. Seperti ini ya. Dan ini Bapak akan bagikan untuk nilainya. Oh ya, sebelum Bapak bagikan, ada yang mau tanyakan nggak? Ada yang mau tanyakan? Ada ya? Pak, saya mau nanya, boleh nggak Pak? Boleh, boleh, silakan. Saya bingung cara ngasih warnanya tadi gimana Pak? Oke, baik. Misalkan nih ya, kita ada objek nih. Pilih layer, new layer gitu ya. Misalkan kita buat objek, objeknya ini bebas ya. Bapak kenapa kok buatnya hanya shape aja atau istilahnya pakai lingkaran? Nah ini nanti kalau misalkan gambarnya banyak ya, misalkan kalian buat gambar nih, kita buat gambar sederhana misalkan apa ya, rumah ya misalkan, berarti kita buat layer baru. Nah tentunya nanti kan di setiap layer ini kan beda-beda bentuknya. Jadi ini misalkan bagian bawahnya ini adalah temboknya gitu ya. Layer 2 kita buat atapnya misalkan ya. Oke, di custom shape ya. Ini kalau di bagian apa namanya? Tuh, loading lagi. Oke. Nah, kalau di bagian Photopi memang toolsnya tuh terbatas ya. Jadi kita agak kesulitan juga kalau buat gambar yang lebih kompleks gitu. Nah, kalau kalian buat seperti ini, untuk diputar nih pastikan di transform control bagian atas nih di checklist. Nah, nanti bisa diputar dia. Nah, kayak gini. Nah, misalkan kita buat gambar rumah nih ya. Misal. Oke, seperti ini ya. Rumah sederhana. Nah, kemudian kita tambahkan layer lagi buat pintunya gitu ya. Kita buat pintu rumah. Nah, di sini. Kalau merah semua kan nggak kelihatan ya. Oke, sini ya. Ini bisa kalian kasih nama nih, misalkan ini biar kalian nanti ketika mau edit gambar, ketika gambarnya tuh banyak, misalkan ada 100 layer gitu ya, biar kalian ingat, kasih nama layernya ya. Dengan cara apa? Ya misalkan kalian kasih nama pintu, contoh seperti ini. Kemudian walaupun nggak kelihatan nih layernya ada, nah biar kelihatan kita ganti warna, misalnya pintunya kasih warna apa? Sebentar ya, kasih warna biru misalkan ya, oke, biar kelihatan. Oke, kemudian di sini ada warna biru, kemudian layer ini genteng nih, kasih namanya bebas nih, nama kayak gini bebas. Inti dari penamaan layer itu hanya untuk membantu kalian mengetahui bagian-bagian dari gambar yang kalian buat gitu ya. Jadi tidak wajib harus seperti ini namanya, tidak ya. Jadi fungsinya hanya untuk membantu kalian untuk mengenali bagian-bagian gambar yang kalian buat. Jadi namanya apa bebas terserah kalian ya. Misalkan ini kayak gini ya. Genteng pakai ini ya. Oke, berarti ini kasih warna apa nih misalkan color of light ya. Kalau mau kasih warna yang lain ya di bagian sini bisa kalian geser ya, misalkan kalian pilih kayak gini nih, atau diklik kayak gini langsung bisa ya. Nah, kalian pilih. Nah, jadi nggak harus dari sini ya, bisa kalian pilih dari sini. Nah, misalkan gentengnya orange misalkan. Mana tadi? Ini ya.
Oke, klik oke boleh. Nah, oke seperti itu ya. Dan ini pastikan checklist bagian atas untuk mengkonfirmasi bahwa kalian benar-benar melakukan perubahan pada bagian yang kalian pilih gitu ya. Misalkan di sini adalah genteng. Bapak confirm di sini memberikan sebuah pernyataan bahwa Bapak ingin merubah warna ini menjadi orange gitu ya. Harus di checklist dulu. Kalau nggak di checklist gimana? Kita nggak bisa ubah bentuk lainnya gitu ya. Oke, seperti ini ya. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa layer ini seperti apa namanya? Oh iya. Seperti ini kue lapis ya, tahu ya, saling tumpang tindih gitu. Seperti burger lah ya. Jadi bagian bawah itu akan tertutup dengan layer bagian atas. Contohnya seperti ini. Lihat. Ini warna orange ini akan menutupi bentuk persegi atau di sini adalah dinding ya, Bapak kasih nama dinding ya, tembok lah ya. Nah, seperti ini. Tertutup. Kalau misalkan posisinya Bapak rubah, yang tadinya dinding di bawah, Bapak rubah ke atas, di atas genteng ya, maka dia lihat perubahannya ya. Jadi nanti yang orange ini akan berada di belakang. Ya, bisa ini dinaikkan, dia taruh di atasnya atau gentengnya diturunin. Ini boleh. Di drag ya. Nah, oke, seperti ini. Oke. Nah, kelihatan ya. Jadi ini seolah-olah di depan gitu ya. Kita bisa rapikan. Nah, dalam menggambar, kalau kalian mendesain ya untuk lebih jelas, nanti kalian bisa lihat di sini ada namanya navigator. Nah, ini untuk melihat tampilan gambar kalian secara lebih dekat gitu ya. Kalau kalian gambar, ini udah rapi belum gitu ya. Biasanya kalau dia lebih dekat itu lebih jelas gitu ya. Nah, kayak gini misalnya. Oke. Itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi kalian harus tahu bahwa setiap layer ini mempunyai posisi masing-masing. Layer yang bagian bawah dia akan tertimpa oleh bagian objek layer yang ada di atasnya. Contohnya tadi ya, kita buat seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kalau mau rubah warna tadi bisa ya. Misalkan dindingnya yang persegi nih. Kita mau rubah bisa klik kanan, blending option, pilih warnanya ya. Tadi udah. Warnanya misalkan biru gelap ya. Oke, seperti itu ya. Zaki bisa Zaki? Halo? Masih dengar? Halo? Ya. Tadi yang tanya siapa tadi? Rafif, Pak. Rafif. Iya. Kirain Zaki. Oke, udah jelas pertanyaannya untuk mengganti warna caranya seperti ini. Bisa? Udah, Pak. Bisa ya? Bisa. Oke, yang lain ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan yang lain? Enggak ya? Baik, jadi kita belajar pelan-pelan aja ya, karena untuk belajar desain kalau awal-awal itu memang kelihatannya sulit. Tapi kalau kalian udah tahu fungsi dari setiap tools yang ada, bahwa yakin seperti kayak kalian main game ya. Kayak mainan kalian lah gitu ya. Kalian main games tentunya awal-awal kalian mengalami kesulitan. Nih gerakannya gimana gitu ya. Tapi kalau kalian sudah paham ya, kalian sambil tutup mata pun bisa gitu ya. Nah, seperti itulah kita belajar gitu ya. Jadi nggak ada yang sulit sebenarnya. Oke, ini Bapak bagikan kalau tidak ada pertanyaan dan nanti kalian bisa lihat nilainya masing-masing. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Nilai tugas ya. Tugas bab 7. Oke, nanti kalian dapat nilainya ya. Baik, yang belum nanti dikirimkan ya, nanti Bapak akan nilai juga. Oke. Baik, seperti ini ya, dan materi kita hari ini adalah membuat desain logo. Nah, Bapak lihat dulu komputer. Ya, materinya ini Bapak udah kirimkan sebagian ya. Ini literasinya kira-kira mau dibahas nggak nih? Tentang persatuan dalam perbedaan? Apa langsung ke tugasnya? Enggak, ke tugasnya aja langsung. Tugasnya lagi aja ya, oke baik. Karena kita tadi banyak pembahasan di awal. Tentunya nggak cukup nanti. Oke, untuk literasinya nanti bisa dibaca sendiri ya, tentang persatuan dalam perbedaan. Ini mungkin intinya kita walaupun berbeda-beda, jangan sampai
terpecah belah ya, tetap jaga persatuan ya. Ini udah kita bahas dari awal sebenarnya, dan Bapak rasa kalian bosan mendengarkan penjelasan ini. Oke, tapi intinya itu ya, kalian oke lah, walaupun kita berbeda-beda, kita tetap bisa bersama kok gitu. Oke, baik. Kita lanjut ya. Jadi di sini, sebentar, ini linknya nggak bisa diklik nih kalau nggak ada spasinya. Oke. Nah di sini Bapak buat tugasnya nanti kalian bisa selesaikan jam ini ya, jam 9 malam terakhir. Nah tugasnya apa? Membuat desain logo. Nah desain logonya ini apa nih? Perhatikan. Kita akan membuat desain logo sesuai dengan inisial nama kita ya. Jadi nama kita itu huruf paling depannya apa, nah itu kita buat desain logo. Dan mungkin kalau pernah Bapak sampaikan nggak ya di kelas ini ya, apa pentingnya sih kita belajar desain logo gitu ya. Pernah Bapak sharing nggak tentang apa namanya, kita kalau bisa desain logo nih banyak manfaatnya gitu. Pernah Bapak sharing nggak ya di kelas ini ya? Enggak pernah. Baik, sebenarnya banyak ya. Jadi Bapak kuliah, ini sedikit sharing ya. Bapak kuliah dulu S1, S2 itu biaya sendiri gitu ya. Biaya sendiri, dan kita nanti ya, kalian ketika mungkin SMP, SMA, kalian coba belajar untuk mandiri gitu ya. Salah satunya apa? Nah, Bapak mengisi hal-hal yang positif dalam pembelajaran gitu ya, sebab belajar tentang desain, terus apa implementasinya di mana gitu, kita salurkan bakat kita di mana gitu, banyak ya. Ini Bapak sedikit kasih bocoran. Ya Bapak kemarin ya buat desain logo ya di sini ya, banyak lomba-lomba yang diselenggarakan baik itu pemerintah ya, perseorangan, perusahaan itu banyak banget. Nah di sini oke. Nah, di sini banyak ya yang memberikan kesempatan kita untuk mengikuti sebuah kompetisi. Ada desain maskot juga. Nah, kalau ini pakai Illustrator ya, Illustrator. Nah, mungkin kalau kalian lihat kayaknya sulit Pak, karena kalian belum menguasai. Gitu. Tapi kalau kalian bisa apa namanya sudah menguasai aplikasinya, ini mudah banget gitu ya. Nah, ini ada juga, ini masih progres ya, masih sampai tanggal 24 nih. Ya, masih banyak lomba-lomba yang bisa kita ikuti kita untuk menyalurkan bakat kita, dan ini positif gitu ya. Positif ya, daripada main ya capek nanti kayak kalian main game nih, capek ntar main lagi ya, capek lagi main lagi gitu kan. Nggak ada puasnya gitu ya. Dan yang didapat apa gitu? Capek aja gitu. Kepuasan yang sia-sia menurut Bapak. Dulu Bapak juga main game, cuma setelah Bapak pikir-pikir ternyata main game itu nggak ada manfaatnya gitu ya. Nggak, ya mungkin ada, cuma sedikit ya. Paling menghilangkan jenuh. Nah ini ada juga nih, ini hari ini kayaknya. Ini hadiahnya lumayan nih, MacBook ya. MacBook ini terakhir submitnya 21 September ya, hari ini berarti. Nah, ini ada nih. Kalau kalian jago desain, nah kalian bisa ada kesempatan untuk mengikuti ini. Ini hadiahnya MacBook Pro ya. Ini terbaru nih. Ada juara ketiganya ini dapat Note 10 Plus. Nah, lumayan nih. Ya, ada iPad juga. Ini hadiah-hadiah yang biasanya ikut sertakan lomba gitu. Ya. Jadi mungkin itu ya, dan sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita ikuti gitu ya, kompetisi-kompetisi di luar sana banyak gitu. Nah, untuk itu kita coba mengenal aplikasi desain, dan nanti kalian bisa kalau tertarik di dalamnya bisa kalian kembangkan kemampuan kalian gitu ya. Oke, Bapak juga ada ya, kemarin ada kesempatan di mana ya? Ada kayaknya. Bentar. Ini sedikit sharing nih. Mana ya? Batik. Ini ada masuk sebagai nominator. Lumayan ya, dapat menang. Jadi Korpri kemarin itu menyelenggarakan desain batik gitu,
jadi umum ya. Nah, itu nanti ada tuh batik korporat baru. Nah, itu ya. Jadi untuk kalian yang istilahnya nantinya tumbuh gitu kan ya, kalau tertarik di dunia desain, nggak ada salahnya kalian untuk pelajari desain gitu ya. Dan banyak ini apa namanya komunitas desain gitu banyak di Indonesia dan kedepannya bagus tuh ya. Oke, kita buat untuk ini apa namanya buat fotopi ya, fotopi. Nah, kita buat desain sederhana. Nah, syaratnya kalau kalian ingin menguasai sesuatu ya, apapun itu, kalian harus suka dulu ya. Kalian misalkan pengen jago dalam hal desain, kalian harus suka desain gitu. Kalau kita nggak suka, di awal nggak suka, kita sulit belajarnya gitu ya. Dan itu kayaknya hampir semuanya. Kalau kita pelajarannya suka, biasanya kita lebih mudah untuk mempelajari. Nah, kita coba buat untuk di bagian sini, nanti pilih file new ya. Kita coba buat, nah desainnya ini setiap siswa nanti beda ya. Setiap siswa beda, karena kita menggunakan inisial nama kita ya. Dengan bentuk desain yang nanti kita buat berbeda juga ya. Nah, ini nanti pilih untuk yang ini ya, ukurannya pakai yang sosial, yang 1080 kali 1080 px ya. Ini dia square nanti bentuk. Diklik create. Oke, seperti ini bentuknya ya. Nah, nanti kalau sudah untuk nama projectnya tadi sebenarnya kasih nama ya. Nama dulu nih. File new. Nah, ini new projectnya ganti nama kalian nih. Misalkan ini kita ngerjakannya bab 6 ya, bab 6. Berarti namanya apa namanya? Nama kita ya. Kemudian kelasnya 6BL gitu ya. Dan ini pilih ini. Oke, baik. Nah, kalau sudah, nah nanti ada namanya nih. Ada namanya. 6, nama kelas gitu. Nah, itu namanya. Nah, kemudian kalau sudah kita buat desain logo kita ya, nanti Bapak minta kalian buat desainnya bebas ya. Kalian ambil dari sini. Oke. Desainnya nanti kita gunakan ini apa namanya ellipse ya, ellipse, kemudian star juga. Nah, kemudian di dalamnya pakai inisial nama kita ya. Untuk warnanya bebas. Nah, berarti kita buat layernya dulu ya, layer, new layer. Nah, ini misalkan namanya bebas ya, nama layernya ya. Misalkan ini lingkaran. Oke, lingkaran. Nah, di layer lingkaran kita akan membuat sebuah bentuk lingkaran pakai ellipse ya. Nah, jadi ingat setiap tools yang ada pada Photoshop ini kalau ada tanda panah kecil ke bawah, nah ini tandanya di dalamnya itu memiliki lebih dari satu tools ya. Beda kalau yang ini nggak ada nih, berarti dia cuma satu aja. Nah, tapi kalau ada panahnya ini berarti banyak lebih dari satu tuh ya. Perhatikan. Nah, ini nanti pilih yang ellipse, kita buat sebuah lingkaran besar. Biar dia 360 derajat, artinya dia benar-benar melingkar, kalian tekan tombol shift pada keyboard ya. Dan untuk menggeser objek ini itu klik ini, move tool ya. Nah, ini bisa digeser. Oke. Kemudian kita buat double lingkaran ya, double ellipse. Kalau kita bentuknya sama, kita udah punya, boleh diduplikat ya. Duplikat boleh. Diduplikat ya, duplikat layer. Nanti dia jadi dua nih. Ini dua, tapi itu kok satu karena saling tumpang tindih gitu ya. Kalau kita geser ya, misalkan di sini kita geser jadi dua dong ya. Ini kasih nama misalkan lingkar dalam misalkan ya. Kita buat lebih kecil lingkaran ini di dalam lingkaran merah. Berarti kita ukurannya ubah ya, dikecilin dan warnanya dirubah ya. Warnanya apa? Bebas, terserah kalian warnanya. Misalkan Bapak kasih warna apa ya? Warnanya kuning misalkan ya. Oke. Nah, ini Bapak kecilkan ya. Dua-dua lingkarannya warnanya terserah. Bebas, terserah. Oh. Ya. Nah, Bapak kecilin. Nah, ini taruh di tengah-tengah nih. Biar mudah ya kalau di apa namanya? Kalau di Illustrator atau di Photoshop biasanya ada nih. Ini Bapak coba bisa nggak ya? Kalau dipilih dua layer secara bersamaan, ini ya misalkan ya. Oke. Pilih kayak gini ya, diseleksi kayak gini.
Dia bisa nggak diatur gitu ya menggunakan ini? Oh, bisa ternyata sama ya. Menggunakan ini ya, center horizontal sama center vertikal. Nanti posisi lingkaran dia akan berada di tengah-tengah gitu. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita tambahkan apa namanya? Layer bintang. Ingat ini nanti karena kita belajar layer, jadi setiap objek yang kalian buat harus ada layernya ya. Misalkan untuk nama layernya bebas ya. Ini misalkan bintang gitu ya. Nah, kita akan buat sebuah bintang di dalam lingkaran ini. Oke, baik. Di layer bintang ini kita buat lingkaran, buat tanda bintang. Oke, seperti ini ya. Dan shift, oh ini sih. Custom shift. Kita pilih dulu bintangnya ternyata. Oke, kalau ada tulisan loading dan loadingnya lama, kalian langsung file shift ya, shift as, kemudian di reload ya. Nanti di file open lagi, seperti itu ya. Soalnya terkadang kalau kita gunakan aplikasi online itu ada kendala seperti itu ya. Nah, ini kita pilih bintang, bintangnya yang mana ya? Oke, yang ini ya. Oke, diklik dulu. Nah, baru kita buat nih. Nah, ini ingat di custom shape ya. Oke, kita buat bintang. Bapak, Apa? coba ke toilet nggak? Boleh, silakan. Kita buat bintang seperti ini ya. Oke. 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 Nah, ini nanti biar pas di tengah-tengah bagaimana? Boleh dengan cara yang seperti tadi ya, pakai ini, pakai ini. Nah, tapi kalau nggak pas, ya ini kemungkinan kita buat panjang bintangnya itu nggak benar-benar apa namanya 360 derajat gitu ya, kurang pas jadi. Berarti kita harus rubah untuk ukuran bintangnya. Ya, jadi panjang antara bintang dan lingkaran beda. Oke, nggak apa-apa, kita buat secara manual nggak apa-apa. Nah, ini terlalu panjang ke bawah ya. Oke, kalau sudah seperti ini ya. Baik. Nah, kita sudah punya bentuknya seperti ini. Nah, kita tambahkan inisial nama kita, berarti misal Bapak Galih berarti hurufnya G. Kalau misalkan Dava berarti D ya. Kalau misalkan Raina berarti R gitu. Jadi ambil nama huruf pertama dari nama kalian, inisial kalian, taruh di tengah-tengah bintang. Nah, desain logo kita hari ini seperti itu. Nah, caranya menggunakan icon text ya. Kalau icon text dia biasanya tidak perlu tambah layer, otomatis dia akan terbentuk layer baru dengan nama yang kalian ketikkan. Ya misal, contoh, ini pilih kayak gini, icon text, kita klik kayak gini ya, kita ketikkan G, huruf G. Nah, otomatis kalau kita pindah menggunakan move tool, dia akan jadi huruf G di sini. Lihat ya. Nah, layernya otomatis kalau sebuah teks dia akan menandakan nama dari teks yang kalian kita ketik gitu ya. Jadi gimana nih Pak? Boleh buat layer baru atau kalau khusus teks kalian boleh langsung klik. Kalau untuk save wajib memberikan nama langsung ya. Nah, kalau kalian langsung berikan save biasanya bisa aja sih, tapi nanti namanya itu save 1, save 2 gitu. Dan wajib kalian kasih nama nanti ya. Oke, baik. Seperti itu ya. Oke. Lanjut ya. Nah, ini ukurannya bagaimana nih? Bentar. Untuk ukuran ya, ukuran di sini sebentar kita klik icon text lagi ya. Nah, di sini tuh ada ukurannya. Kalau kita blok kayak gini, sebentar. Kalau salah ya, kalau salah kalian kok ada layer baru. Nah, tadi salah klik. Kalau salah bisa di edit step backward. Dia akan di undo ya, di undo. Nah, oke, baik, seperti ini kita bisa pilih ya layernya, kemudian kita atur besar kecilnya huruf. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita pindahkan. Kalau di sini Pak ukurannya udah full nih, kita pilih icon text ya. Ingat size ini keluar kalau kalian klik icon text dan kalian harus pilih di layer yang ada hurufnya gitu ya. Nah, baru kalian bisa atur besar kecilnya teks. Gitu. Nah, kalau udah mentok gimana nih Pak? Udah paling besar. Nah, kalian boleh tarik ya. Seperti ini, secara manual ya. Kalian bisa atur sendiri. Tuh, ya bisa ya. Nah, nanti taruh di sini.
Dan jenis fontnya pilih yang bagus ya, yang unik gitu ya. Kalian cari jenis fontnya ada di sini. Nah, kalian lihat di sini. Nah, kalian bisa perhatikan kira-kira teks yang bagus mana ya. Ini bebas, kalian boleh pilih teks ya apa aja ya. Nah, misalkan kayak gini. Nah, oke. Nah, jadi jenis font ini Tadi banyak cara banget. ganti jenis fontnya di mana? Jenis fontnya ada di sini. Klik icon teks ya di sini. Oke, nah ini banyak ya. Jenis font tuh banyak banget di sini. Kalian bisa cari ya. Oke. Dan nama fontnya di sini ya, di sisi apa namanya? Di sisi kiri. Aduh, nggak bisa diklik ya. Sebentar. Nama font itu yang ada di sebelah kiri ya. Untuk yang sebelah kanan ini adalah previewnya ya. Tampilan kalau teks itu dibuat tuh kira-kira seperti ini gitu ya maksudnya. Nah, ini nanti kalian boleh pilih teksnya bebas, yang penting terbaca ya hurufnya apa gitu ya. Kalau ini sebenarnya kurang cocok nih karena agak apa namanya? Agak kurang jelas nih huruf apa. Nanti kalian boleh pilih tapi tolong hurufnya itu kalau dilihat orang itu tahu itu huruf apa gitu ya. Jadi jangan gunakan simbol. Kalau simbol misalkan ini nih, kalian pakai huruf Jepang ya. Tapi kebaca ya. Tapi kebaca ya. Oke, ini berarti harusnya tuh dia tampilannya kalau di Photoshop dia tulisannya Jepang gitu ya. Tapi ini mungkin karena kurang support atau apa gitu sehingga dia tetap ditampilkan simbol nih ya. Ditampilkan tidak semestinya gitu ya. Nah, kalau kalian pakai simbol kayak gini Bapak nggak tahu nih huruf apa gitu kan. Jadi jangan ya. Kalau yang berupa simbol-simbol kayak gini tolong jangan digunain gitu ya. Nah, ini walaupun simbol ini ada yang kebaca gitu ya. Oke, baik ya. Jadi dia kayak semacam di apa namanya ditranslate gitu ya. Nah, jadi masih kebaca. Tapi kalau di Photoshop dia nggak kebaca, dia benar-benar sesuai dengan previewnya gitu ya. Karena ini mungkin di preview kayak gitu. Apa? Itu fontnya bebas atau harus Fontnya sama bebas. yang kayak Bapak pilih? Bebas ya. Fontnya bebas. Yang penting nanti ketika Bapak lihat, Bapak bisa baca ini huruf A, ini huruf B harus terlihat jelas gitu ya. Oke. Bentar. Loadingnya agak lama nih, karena online ya. Oke, kita lihat cari yang bagus. Nah, kalian bisa lihat di sini. Dan untuk fontnya nanti bebas ya, bebas kalian boleh pilih font apa aja. Yang penting inisial nama kalian ya, nama kalian huruf pertamanya apa. Gitu. Oke. Bentar, coba cari dulu nih. Ini baca nggak nih? Baca huruf G nggak nih menurut kalian? Enggak. Ya, agak Kayak pohon, Pak. kayak pohon. Oke, kita cari font deh. Ya intinya kalian boleh bebas ya cari fontnya terserah. Ini banyak banget nih fontnya. Ini kebaca nggak gini? Kita pilih-pilih. Oh, baca. Cuma dia nggak sesuai dengan yang previewnya ya, nggak sesuai gitu. Oke, nanti kalian boleh pilih bebas. Bapak akan pilih satu yang cocok ya, yang sekiranya bagus. Oke. Kalian boleh mulai ya, boleh mulai membuat. Nah, misalkan kayak gini. Oke, kita buat Hurufnya harus warna hitam atau boleh warna yang lain? Bebas, hurufnya untuk semua warna di sini bebas, tapi ingat ya, warna harus kontras dengan background ya. Artinya ketika kalian berikan warna itu harus beda antara background dan objeknya. Kayak gini nih, misalkan bintang sama background belakangnya kan beda nih. Misalkan ini huruf G ini Bapak kasih warna merah, kira-kira kelihatan merah, misalkan warna merah. Ya. Kelihatan kan ya? Nah, warna yang seperti ini dihindari ya. Artinya walaupun Bapak berikan kebebasan untuk kasih warna, kalian tetap harus bisa memadukan warna sehingga warnanya itu hidup gitu ya. Beda ya. Jadi warna asli background dan warna di atas backgroundnya itu harus kontras seperti ini misalkan.
Oke. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira nih?